Di awal film kita akan diperkenalkan dengan pembunuh bayaran bernama Morgan. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Saat ini ia sedang menjalankan misinya untuk menghabisi seorang pria bernama Lucas. Ia merupakan seorang ketua mafia yang sangat disegani. Namun tembakan yang dilepaskan Morgan untuk menghabisinya meleset karena Morgan sedang diserang pula oleh sniper lain yang berasal dari seberang gedung. Morgan pun terluka akibat tembakan dari sniper tersebut dan berusaha keluar dari gedung itu. Selain itu, anak buah Lucas tertinggal diam dan berusaha menangkap Morgan. Morgan kembali menjadi target dari sniper sebelumnya. Sayangnya tembakan dari sang sniper membuatnya mengalami kecelakaan. Sang sniper yang bernama Alex berhasil membunuh Lucas. Ternyata Morgan bersembunyi dekat peristiwa tersebut. Morgan lalu kembali ke apartemennya sambil mengeluarkan peluru yang tertanam di perutnya. Morgan lalu melaporkan hal ini kepada pria yang bernama Jonathan, ketua organisasinya, tentang misinya yang gagal karena ada kejadian yang tak terduga. Morgan juga menjadi target pembunuhan pada malam itu. Setelah melihat keterampilan sang sniper sebelumnya, Morgan yakin kalau ia bukanlah orang yang sembarangan. Selain itu, Morgan yang memiliki kekasih yang bernama Julia. Sampai saat ini pacarnya tersebut masih belum mengetahui pekerjaan Morgan. Selama ini, Morgan berpura-pura menjadi jurnalis foto. Setelah tiba di apartemen Jonathan, Morgan lalu mengungkapkan tentang kejadian yang hampir merenggut nyawanya itu beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut semakin menguatkan niat Morgan untuk pensiun sebagai pembunuh bayaran. Jonathan lalu memberitahu Morgan tentang satu misi terakhir yang terdiri dari 6 kontrak yang terpisah dengan bayaran $1 juta untuk setiap kontrak. Jika Morgan berhasil menyelesaikan misi tersebut, ia akan menerima total $6 juta di rekeningnya. Mendengar jumlah bayaran yang sangat menggiurkan itu, akhirnya Morgan setuju untuk menerima misi tersebut sebelum pensiun. Scene berganti memperlihatkan Morgan dan Julia menghabiskan waktu bersama, dan Morgan berjanji akan segera menemui kedua orang tua Julia untuk segera melamarnya. Saat berada di sebuah lorong, Morgan diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Alex, dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Untungnya, Morgan berhasil menghabisi Alex. Atas kejadian itu, membuat Julia kaget dan sangat ketakutan. Setelah kembali ke rumah, Julia memaksa Morgan untuk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Di sini Morgan hanya bisa bersiasat tentang jawabannya, hanya mengungkapkan bahwa Julia tidak aman berada di sampingnya. Setelah itu, Morgan menghubungi Jonathan untuk melaporkan penyerangan yang barusan terjadi. Singkat cerita, Morgan bertemu dengan Jonathan dan memintanya untuk mencari tahu latar belakang pria itu. Tanpa diduga, Jonathan sudah mengetahui identitas pria tersebut, yaitu adalah seorang tentara bayaran dan salah satu dari 6 target yang akan dihabisi oleh Morgan dalam misi terakhirnya. Sehingga sekarang tinggal 5 target bagi Morgan. Bahkan $1 juta telah dikirim ke rekening Morgan. Morgan dan ke-6 targetnya adalah pembunuh bayaran yang diberi misi untuk saling membunuh satu sama lain dengan bayaran yang sama, yaitu $1 juta untuk setiap kepala target. Morgan hanya memiliki 2 pilihan, yaitu menerima misi tersebut atau mati sia-sia. Sesuai dengan aturan organisasi, Jonathan tak boleh mengungkapkan informasi tentang klien yang menyewa jasa mereka. Jonathan kemudian memberikan sebuah flash disk kepada Morgan yang berisi tentang informasi mengenai 5 target tambahan yang harus dibunuhnya. Target kedua dari Morgan bernama Ryder,
seorang pembunuh bayaran yang kejam dan senang membunuh. Target ketiga adalah Pablo Martinez, seorang pembunuh bayaran yang menggunakan racun sebagai senjata utamanya untuk membunuh setiap targetnya. Target keempat adalah Yoko, seorang ahli bela diri, sedangkan target kelima adalah Daniel yang saat ini dipenjara di Bosnia selama 30 tahun dalam penjara yang sangat kejam. Terakhir, target tersebut adalah Vicky, seorang pembunuh bayaran paling mengerikan di antara 5 target sebelumnya. Bahkan Vicky tidak memiliki catatan kriminal atau identitas yang diketahui. Setelah menyelesaikan tugasnya, Morgan harus mengirimkan informasi sidik jari mereka ke sebuah kotak pos yang berada di Paris. Kemudian Morgan mulai bergerak. Sebelum pergi, Morgan sempat memasang kamera CCTV di berbagai sudut apartemennya dan menghapus semua jejak yang menghubungkannya dengan Julia. Scene berpindah ke seorang wanita yang mendatangi Daniel dan menyogok sektor korupsi untuk menyusup ke dalam penjara. Satu target pun terbunuh oleh wanita tersebut. Setelah itu Morgan mengirim sidik jari mereka ke Paris sesuai dengan instruksi dari klien yang misterius. Kemudian Morgan yang berada di Paris, dirinya sedang menyerang seorang polisi bernama Leon. Ternyata sidik jari para target yang telah tewas dikirim pada Leon. Leon mengaku bahwa sidik jari tersebut dikirim oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Pengirim pertama kali menghubungi polisi melalui email yang bernama Fuad. Polisi berusaha mencari alamat atau identitas pengirim. Namun, hingga sekarang mereka belum menemukan petunjuk yang pasti. Kemungkinan besar pengirim adalah klien misterius yang memberikan misi kepada kliennya. Setelah itu Morgan kembali ke apartemennya dan mencari informasi tentang nama Fuad yang disebut oleh Leon. Ternyata Fuad adalah simbol Dewi Keadilan. Tiba-tiba Morgan dihubungi oleh nomor yang tak dikenal dan ternyata ia adalah wanita yang membunuh Daniel di penjara. Tujuannya menelpon Morgan adalah untuk mengajaknya bekerja sama dalam memburu target yang tersisa dan mencari tahu siapa klien yang ingin membunuh mereka itu. Setelah penyelidikan, ternyata semua target adalah pembunuh bayaran yang sudah pensiun dan tinggal di negara yang berbeda. Kemudian wanita tersebut mengirimkan alamat target berikutnya kepada Morgan. Target tersebut adalah Martinez yang berada di Spanyol. Saat ini Morgan meretas situs pribadi milik Jonathan. Tanpa sengaja, Morgan menemukan foto lama antara Jonathan dan Alex. Target pertama yang Morgan bunuh. Morgan curiga bahwa klien misterius tersebut adalah Jonathan. Kemudian Morgan bergegas pergi ke tempat Jonathan untuk menanyakan kebenaran tersebut. Akhirnya Jonathan mengaku bahwa Alex juga bekerja untuknya dan ia memerintahkan Alex untuk membunuh Morgan sebelum Morgan yang ditugaskan untuk membunuh Lucas. Jonathan mengatakan bahwa dia juga ditipu oleh klien misteriusnya itu dan bahkan Jonathan pun tidak tahu siapa orangnya. Permainan dari klien misterius itu membuat Jonathan terpaksa memilih Alex daripada Morgan. Namun Jonathan melakukannya karena dia yakin Morgan pasti bisa membunuh Alex, termasuk ke-6 target lainnya. Karena Morgan adalah pembunuh bayaran terbaik yang pernah Jonathan miliki. Namun di sini, Morgan merasa kecewa dengan Jonathan yang telah dianggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Scene berganti, saat ini Morgan sudah berada di Spanyol untuk menghabisi target berikutnya, yaitu Martinez. Ketika Morgan bersiap-siap untuk menembaknya, tiba-tiba Putri Martinez muncul. Morgan pun terpaksa menunda tindakannya itu karena tak tega menghabisi Martinez di depan putrinya. Pada suatu kesempatan lain, Morgan berhasil memojokkan Martinez. Di sini Martinez memohon kepada Morgan agar ia tak membunuhnya di depan anaknya. Sekali lagi Morgan terpaksa menunda tindakan tersebut dan menyembunyikan diri. Di sini Martinez mengatakan bahwa ia telah bertaubat sejak 8 tahun yang lalu dan sekarang hidupnya sepenuhnya ditujukan untuk menjaga putrinya. Jika Martinez tewas,
putrinya yang menjadi satu-satunya kebahagiaannya akan menjadi yatim karena Martinez tidak tega meninggalkannya. Sehingga di sini juga Morgan batal membunuh Martinez. Kemudian Martinez meminta agar Morgan waspada karena saat ini ada pembunuh bayaran lain yang sedang mencarinya di malam itu. Scene memperlihatkan Yuko yang menyusup ke rumah Martinez dengan senyap dan masuk ke dalam. Namun bukan Martinez yang dihadapi oleh Yuko, melainkan Morgan datang dari tempat persembunyiannya. Dalam pertarungan tersebut, Morgan berhasil menghabisi Yuko. Setelah itu, ketika dalam perjalanan pulang, Morgan mendapatkan notifikasi bahwa di apartemennya sedang disusupi. Orang tersebut ternyata adalah Ryder. Kemudian terlihat Vicky menuju ke apartemen Jonathan. Tujuan ia datang ke sana untuk meminta berkas data diri para target. Ternyata semua target Morgan adalah pembunuh bayaran yang bekerja di bawah organisasi milik Jonathan. Dan mereka semua sudah berhenti bekerja. Selain itu, semua pembunuh bayaran dalam naungan Jonathan tidak pernah saling mengenal satu sama lain. Namun secara diam-diam, Jonathan malah memberikan file data diri Vicky kepada Morgan. Akhirnya Morgan mengetahui identitas target terakhirnya. Dia berpikir untuk menghapus data dirinya dari situs Jonathan agar tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran. Sayangnya dari data yang diperoleh Jonathan, Vicky jadi mengetahui tentang pacarnya Morgan. Setelah mendapat yang ia inginkan, Vicky langsung menghabisi Jonathan. Keesokan harinya, Vicky menghubungi Morgan dan memberitahunya bahwa dia telah membunuh Jonathan. Di akhir panggilan, Vicky mengungkapkan bahwa dia telah memberikan alamat pacar Morgan kepada target kelima, yakni Ryder. Namun tampaknya sudah terlambat karena Ryder sudah tiba dan berusaha membunuh Julia. Untungnya Julia berhasil bersembunyi sehingga Ryder kehilangan jejaknya. Karena semua itu, Morgan akhirnya menceritakan tentang dirinya kepada Julia. Julia mendesak Morgan untuk memberitahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Morgan akhirnya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran dan mantan militer. Ia bertemu dengan organisasi yang dipimpin oleh Jonathan sebagai mentornya. Setiap target yang ia bunuh adalah kelas atas, termasuk mafia dan pejabat korup. Morgan berniat pensiun karena Julia adalah alasannya untuk melakukan hal tersebut. Namun Morgan terpaksa menyelesaikan misi terakhirnya, karena jika tidak, dirinya dan Julia akan dalam bahaya. Di sini Julia memberikan kabar bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Morgan, sehingga Morgan menyuruh Julia untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Scene berpindah, kita akan diperkenalkan dengan Jonah, seorang pengusaha kaya. Ternyata Jonah lah yang memberi misi kepada para pembunuh bayaran tersebut untuk saling membunuh. Selain itu, kita akan diperlihatkan siapa sebenarnya Vicky. Vicky dulunya adalah seorang pembunuh bayaran dan sekarang menjadi seorang petinggi di kepolisian. Sehingga Vicky dengan mudahnya menghilangkan jejak sidik jarinya selama menjadi pembunuh bayaran. Scene berganti memperlihatkan Morgan yang berhasil melacak keberadaan Ryder yang sekarang bersembunyi di suatu tempat. Akhirnya Morgan berhasil membunuh Ryder. Tiba-tiba Vicky dan pasukan polisi bersenjata lengkap menyerbu tempat tersebut untuk membunuh Morgan. Sebagian besar dari mereka dibunuh oleh Morgan menggunakan sebuah bom.
Namun di luar gedung, Morgan harus berhadapan lagi dengan pasukan polisi dan kejar-kejaran serta tembak-tembakan tak dapat terhindarkan. Beruntungnya Morgan berhasil melarikan diri setelah menjatuhkan mobilnya ke sebuah danau. Menangkap Leon dan memaksa Leon untuk menghubungi sang kedua polisi yaitu Vicky untuk mengajaknya bertemu di ruang forensik. Setelah tiba di sana, Morgan dan Vicky terlibat perkelahian 1 lawan 1. Di tengah perkelahian itu, Leon menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tapi akhirnya Morgan berhasil melumpuhkan Vicky. Namun sebelum Morgan bisa menghabisinya, polisi tiba ke sana lebih cepat. Setelah kembali ke rumah, Morgan melihat berita tentang pembunuhan. Morgan khawatir kepada keponakan Jonathan yaitu Jonah, yang kini mengendalikan bisnis keluarganya. Morgan mulai mencurigai bahwa Jonah mungkin merupakan klien misterius di balik semua ini, serta mulai bergerak untuk ke tempat Jonah. Jonah akhirnya mengaku bahwa dirinya sendiri adalah klien misterius yang menyusun rencana tersebut dengan motif balas dendam terhadap peristiwa 8 tahun yang lalu. Jonathan menyuruh salah satu pembunuh bayaran dari organisasinya itu untuk membunuh ayah Jonah yang juga merupakan kakaknya sendiri. Pembunuhan itu terjadi di depan mata Jonah. Ternyata hal tersebut dilakukan untuk mengambil alih bisnis milik kakaknya. Namun Jonah tidak mengetahui identitas sebenarnya dari pembunuh bayaran itu karena orang tersebut menggunakan topeng. Dengan bantuan Vicky, seorang kepala polisi, Jonah merencanakan sebuah misi untuk para pembunuh bayaran di bawah naungan Jonathan untuk saling membunuh. Meskipun para pembunuh bayaran tersebut telah pensiun kecuali Morgan. Ini adalah cara bagi Jonah untuk membalas dendam. Setelah itu Morgan memberitahu Jonah bahwa Vicky lah yang membunuh ayahnya. Morgan mengetahui hal itu dari file rekam jejak Vicky sebagai seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh Jonathan. Kemudian Vicky mengeluarkan HP dan menghubungi Morgan dan mengatakan bahwa permainannya belum berakhir. Kemudian Vicky mengirimkan foto Julia yang sekarang ia sekap di apartemennya. Mengetahui hal tersebut, Morgan langsung bergegas menuju ke sana untuk menyelamatkan Julia. Sayangnya Vicky sudah memasang bom dan akan meledak kurang dari 5 menit lagi. Vicky memberitahu Morgan bahwa hanya ada 2 pilihan, membiarkan Julia dan calonnya tewas. Lalu Morgan mengejar Vicky untuk balas dendam atau memilih untuk tewas bersama Julia serta calon anaknya tersebut. Akan tetapi apapun pilihan Morgan, Vicky akan tetap menjadi pemenang dalam permainan itu. Kemudian Leon datang untuk menghabisi Vicky karena telah mengetahui Vicky adalah seorang pembunuh bayaran. Namun upayanya tak berhasil karena Vicky sempat melumpuhkan Leon. Vicky pun berhasil pergi. Akan tetapi Morgan adalah seorang mantan tentara dan mampu untuk menjinakkan bom tersebut. Akhirnya Morgan berhasil menyelamatkan Julia. Setelah itu Morgan segera mengejar Vicky. Setelah menemukan Vicky, Morgan pun langsung menembak Vicky yang membuatnya tak berdaya. Setelah semuanya berakhir, memperlihatkan Morgan dan Julia sudah bersama. Dan film ini ditutup dengan memperlihatkan bagaimana Vicky yang baru tersadar dari komanya di sebuah rumah sakit.